pagi anak-anak ibu. Pagi. Wah, pada semangat ya. Baik, bagaimana kabar anak-anak ibu pada hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Yusri boleh kita berdoa ya. Mari kita bisa berikan doa. Allah baik, kasih Tuhan dan bersyukur juga atas berkat dan kasih Bapak, kami akan memulai proses pembelajaran ini dengan berhati supaya berjalan dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, semuanya udah hadir pada hari ini. Ada yang absen? Hadir ketua? Hadir Miss. Hadir. Oke, sebelumnya Miss absen dulu ya. Juan hadir. Sona, ada Miss Angel. Hadir Miss. Mia. Hadir Miss. Wivan. Yusri. Hadir Miss. Novel. Hadir Bu. Oke, anak-anak yang baik ya pada datang semua. Oke, anak-anak Miss sekalian. Pulpen kusur. Oke, anak-anak Miss sekalian. Kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan mulai dari judul, yaitu klasifikasi ensemble Mamezi Aramba. Jadi anak-anak ibu sekalian, judul kita pada hari ini adalah klasifikasi ensemble Mamezi Aramba. Kita akan melihat contoh dari alat musiknya ya. Nah, ini yang gambar pertama namanya alat musik aramba. Yang kedua, nama alat musiknya gendra. Yang ketiga, nama alat musiknya itu paritia. Coba disebutkan dulu. Aramba, gondra, paritia. Oke, pintar. Oke, silakan masuk. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, anak-anak ibu sekalian. Itulah kalau ada yang terlambat kan, pasti terganggu metode pembelajaran kita. Yang lain jangan dicontoh ya. Ya. Oke, kita masuk ke materi kita ya anak-anak. Klasifikasi ensemble Mamezi Aramba ini merupakan seperangkat alat musik yang berasal dari Kepulauan Nias. Dari mana? Kepulauan Nias. Dari Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang tergolong dalam 3 jenis alat musik yang ditunjukkan tadi depannya, yaitu ada aramba, ada gendra, dan paritia. Kemudian anak-anak Miss sekalian, kita masuk dalam klasifikasi instrumennya. Klasifikasi adalah pengelompokan di dalam organologi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama membranofon, yang artinya sumber bunyinya berasal dari kulit. Kemudian idiofon, sumber bunyinya berasal dari badan instrumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kordofon, merupakan sumber bunyinya berasal dari senar atau disebut dengan alat musik dawai. Yang keempat ada aerofon, sumber bunyinya berasal dari udara atau alat musik. Nah, anak-anak Miss sekalian, sesuai dengan judul kita tadi yaitu klasifikasi ensemble Mamezi Aramba. Di sini anak-anak Miss sekalian, gambar yang pertama kita lihat tadi itu aramba. Nah, aramba ini adalah alat musik yang terbuat dari tembaga, kuningan, suasa, dan nikel. Yang mana anak-anak Miss, alat musik ini dimainkan oleh satu orang. Aramba tergolong dalam klasifikasi idiofon karena sumber bunyinya berasal dari badan instrumen itu sendiri. Subklasifikasi dari aramba ini yaitu serak idiofon. Pasti kalian bertanya kan, kenapa serak idiofon, Miss? Betul? Iya, Miss. Nah,
dia ini dipukul menggunakan stick. Kemudian alat musik ini dimainkan oleh satu orang dengan memukul aramba menggunakan stick. Jadi anak-anak Miss, alat musik aramba ini dimainkan oleh satu orang saja. Kita lanjut. Alat musik yang kedua yaitu gendra. Gendra adalah alat musik yang badan alat musiknya terbuat dari potongan kayu besar. Dari bagian dalam kayu dikerok sehingga membentuk bulat merongga seperti beduk. Nah, siapa yang pernah melihat gentongan air atau beduk yang ada di masjid itu? Siapa? Oh, semuanya udah pernah lihat ya. Bentuknya kayak gentongan air, bulat ya. Kemudian sisi kanan dan sisi kirinya ini dilapisi oleh kulit kambing atau kulit lembu. Gendra merupakan klasifikasi membranofon karena sumber bunyinya berasal dari kulit. Yang menjadi subklasifikasinya yaitu barrel karena menyerupai gentongan air. Alat musik ini dimainkan oleh dua orang dengan memukul gendra dengan stick dari bambu. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita masuk di alat musik yang ketiga yaitu varitia. Varitia adalah alat musik yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Hampir sama dengan aramba, hanya saja ukuran dan diameternya yang berbeda. Nah, anak-anak Miss sudah melihat tadi kan alat musik yang pertama Miss tunjukkan? Hampir sama dengan varitia ini, cuma yang membedakannya itu ukuran dan diameternya saja. Yang ini ukurannya kecil dan dia berjumlah 2. Sama juga, dia dipukul menggunakan stick. Terus alat musik varitia ini dimainkan bisa 2 orang, bisa 1 orang. Jadi sesuai kesepakatan lah. Karena dia ukurannya kecil, jadi bisa dipegang 2 sekaligus. Ataupun kalau memperbanyak pemain, ya bisa dimainkan 2 orang dia. Kemudian yang menjadi klasifikasi dari varitia ini yaitu idiofon, karena sumber bunyinya berasal dari badan instrumen itu sendiri. Kalau contohnya kita memukul varitia ini, ya bunyinya dari badan instrumen itu sendiri. Kemudian yang menjadi subklasifikasinya itu idiofon, karena dipukul menggunakan stick. Oke. Sejauh ini anak-anak Miss paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Oke, silakan Mia. alat musik aramba itu biasanya digunakan pada saat acara apa saja, Mas? Oh, kita flashback di belakang ya. Alat musik aramba ini biasanya masyarakat Nias menggunakannya di upacara-upacara adat perkawinan. Itu harus dilakukan karena itu sudah menjadi budaya dan adat istiadat masyarakat orang Nias. Kemudian aramba ini juga bisa digunakan untuk peresmian. Misalnya ini ada pemilihan ketua adat atau ketua suku, maka alat musik aramba ini harus dibunyikan. Gunanya apa? Untuk disahkan peresmian itu. Kalau nggak dipukul ini, maka peresmian itu tidak sah karena itu sudah menjadi adat istiadat masyarakat orang Nias. Mia mengerti apa yang Miss jelaskan? Ngerti nih. Angel, dari tadi Miss lihat kamu bisik-bisik, ada apa sih? Enggak nih, mau banyak kalau selain di upacara perkawinan, di acara apa lagi digunakan musik aramba ini? Oh iya, maka jadi seperti yang Miss bilang tadi, selain upacara pernikahan, digunakan juga di upacara seperti peresmian, gitu kan. Dan bisa juga digunakan untuk hiburan. Semisalnya masyarakat Nias ini mengadakan suatu konser gitu kan. Jadi untuk membuka acaranya itu dipukullah gendang, dipukullah arambanya, dipukul juga varetianya. Itulah merupakan kayak opening gitu. Kira-kira mengerti Angel? Ngerti, Miss. Oke, kita lanjut ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Pertanyaan saya, Bu, mengapa hanya 3 alat musik yang tergolong dalam
ensemble Membagi Aramba. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bahwa 3 saja kita masukkan, yaitu aramba, bioda, dan panitia. Karena alat musik yang lain itu hanya pendukung saja. Inilah intinya. Yang ketiga ini intinya. Jadi harus wajib sangat dipakai ini, baik dalam upacara pernikahan, peresmian, penyambutan tamu. Alat musik yang ketiga ini wajib digunakan. Kalau tidak ada, rasanya itu tidak sah dan acara itu tidak bisa dilaksanakan. Oke, Nover, mengerti? Nanti Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Juan, kenapa Juan? Sakit? Nggak sakit? Tadi Juan mengerti apa yang mesti? Kayaknya ya, nggak paham ya. Juan, si Aramba Juan. Nanti kalau Juan kurang mengerti, minta PPT sama Miss. Miss coba dulu dipikir-pikir atau tanya di sahabat teman-teman di sampingnya, tanya kenapa ya alat musik itu yang digunakan, apakah nggak ada band gitu, alat-alat musik barat yang digunakan gitu. Coba diapakan dulu, ditanya-tanyakan sama teman-teman atau juga bisa ditanyakan sama Miss ya, boleh ya. Miss kasih kesempatan 5 menit ya. Sudah dipikirkan ini, yang sudah ditanyakan ini, bisa akan jadikan tugas loh. Makanya harus ditanyakan. Nanti di akhir bisa akan kasih tugas. Jadi semuanya harus serius ya. Oke. Iya. Sekarang kita akan melihat langsung. Kita akan menonton tayangan videonya ya. Mic ya, Wai. 3. Jangan bicara, ini ada mic sensitif sekali. Supaya yang itu ya. Oke, semua sudah menonton tadi? Sudah, Miss. Asik banget. Hanya ini ya. Nampak tadi yang tidak memahami ya. Berapa tadi alat musik yang kalian lihat di video itu? 3. Coba sebutkan yang jelas. 1. Martia Miss. Oh, panitia. Mia apa lagi? Gendra, Miss. Sona? Ramba Miss. Oh, pindah. Untuk klasifikasinya, ada berapa tadi yang termasuk di sini? 2. Ada 2. Secara keseluruhannya ada 4. Dan Tapi kalau kita lihat dari ensemble tadi cuma 2. Hanya memgramofon dan Ideofon. Oke, kira-kira seperti itu anak-anak Miss. Paham? Miss. Kita masuk pada kesimpulan ya. Miss akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian, seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa belajar seni budaya khususnya seni musik merupakan kegiatan yang sangat menarik. Menarik bukan? Menarik. Nari dong. Karena kita melihat langsung, melihat video dari alat-alat musiknya. Karena semakin kita belajar, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Contohnya, materi klasifikasi ensemble musik Aramba ini sangat membantu kita loh. Membantu mengetahui jenis alat musik yang dipakai oleh masyarakat Nias, dan termasuk klasifikasi dan subklasifikasi apa alat musik tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi, bahwa alat musik ensemble musik Aramba ini dikelompokkan dalam 3 bagian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miss akan buat kelompok saja. Kalau kelompok jangan, karena kita hanya 7 orang.
Jadi Miss akan kasih tugas individu aja. Ya, ada tugas individu kita dikerjakan dan minggu depan akan diserahkan. Oh ya, sebelum itu Miss ada sedikit ciki-ciki. Tapi nanti karena Miss lihat tadi anak-anak di sini sangat semangat loh. Miss salut sama anak-anak Miss karena memperhatikan saat Miss mengajar, mendengarkan apa yang Miss jelaskan, walaupun tadi ada yang ngantuk, walaupun tadi ada yang diam, terus ada yang ribut terus, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Biar ribut tapi mengerti apa yang Miss tanyakan. Ini tugasnya ya, ditulis. Kita kelas minggu depan ingatkan Miss ya, bahwa kita ini ada tugas biar kita lihat siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan. Lagi ya Tua? Catat dulu ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Miss mau evaluasi kita dulu, ya. Tadi ada yang ngantuk, ada yang terlambat, ada yang ribut. Miss harapkan minggu depan jangan ada lagi kayak gitu ya. Bisa? Jadi yang terlambat tadi usahakan datanglah sebelum gurunya datang ya. Jangan gurunya datang, anak-anak muridnya belum datang. Ya, bagi yang ngantuk tadi usahakan kalau malam tidurlah, jangan bergadang ya, jangan main game terus Andreas ya. Kemudian yang berantem tadi ada Sona Angel, jangan berantem lagi ya Naku ya. Ini jadi anak-anak yang baik ya. Ini orang apa? Belum lagi udah mulai ya Bu. Mia. Ya Mia, dan kayak gitu ya. Oke, Miss harapkan minggu depan kita bisa on time ya, memulai pembelajaran kita supaya kelas kita kondusif. Oke semuanya, ini ingat tugasnya, ingat materinya. Minggu depan Miss tanyakan ulang, kita akan melihat tugas-tugas yang dikerjakan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kurangnya Miss mohon maaf, karena namanya juga manusia banyak kesalahan ya. Kita sama-sama memperbaikinya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan menutup dalam doa yang akan dibawakan oleh Angel. Nanti Angel ya. Nulis Miss. Oh nulis, sorry. Oke, silakan berdoa. Terima kasih Angel. Nanti anak-anak Miss yang 7 orang ini Miss ya, Miss akan kasih ciki-ciki untuk teman-teman, untuk anak-anak Miss. Oke, terima kasih.